psychology. Si kuning yang sudah menemani masa kecil kita. Menemani ketika kita makan dan bersiap-siap ingin pergi ke sekolah di setiap pagi. Di waktu kecil kita melihat SpongeBob sebagai karakter yang ceria dan sangat seru. Kita melihat dia sebagai seseorang yang suka bermain, sangat optimis, dan kita merasa relate dengannya karena dia memiliki kepolosan yang sama dengan kita di waktu kecil. Kita mulai melihat dia sebagai karakter yang ngeselin, karena terlalu optimis dan tidak realistis sama sekali. Kita melihat dia terlalu naif. Ini semua adalah perwujudan dari filosofinya dalam menjalani kehidupan. Yang tidak kita tahu, kita berpikir seperti itu karena kita sudah mulai menjadi lebih seperti Squidward, yang pesimis dan menjauh dari SpongeBob yang polos dan optimis. Dan di video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai karakter SpongeBob SquarePants, bagaimana karakternya, caranya berpikir, dan juga filosofinya dalam kehidupan. Bagaimana hal itu membantunya dalam menjalani hidup, walaupun terkadang memberinya berbagai masalah. Dan kita akan membahas beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pengingat dan pembelajaran bagi kita yang sudah dewasa ini. Dalam MBTI, SpongeBob SquarePants memiliki kepribadian ESFJ. Dia memiliki core function FE, yang berarti dia akan melakukan apapun demi menyenangkan orang-orang di sekitarnya daripada dirinya sendiri. Dan dia memiliki second function yaitu SE, yang menjelaskan bahwa walaupun dia orangnya terbuka, dia lebih suka untuk mengikuti rutinitas dan hobinya, seperti bekerja di Krusty Krab, memancing ubur-ubur, karate, dan lainnya. SpongeBob melihat dan menghadapi dunia dengan rasa penasaran dan rasa senang yang dimiliki oleh kebanyakan anak-anak. Dia melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk berpetualangan dan berkembang, kesempatan untuk bermain. Dia terlihat tidak pernah membiarkan kesulitan membuat dia terhenti. Anak-anak lahir dengan kekuatan kreatif yang sudah tertanam dalam diri mereka sendiri. Itu alasan mengapa mereka melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tidak peduli dengan apapun, tidak melihat konsekuensi apapun. Mereka simply melakukan apapun yang menurut mereka menyenangkan. Kebanyakan orang dewasa percaya bahwa untuk kembali mencari kesenangan seperti anak-anak, seperti yang dilakukan SpongeBob, tidaklah mungkin. Itu yang menyebabkan kebanyakan orang dewasa malah berubah menjadi menyedihkan seperti Squidward, tertahan di pekerjaan yang tidak disukai, tanpa motivasi dan ekspektasi akan masa depan yang lebih cerah. Banyak orang dewasa melihat cara pandang yang dimiliki oleh SpongeBob ini itu agak-agak cringe, karena sangat kekanak-kanakan. Tapi, yang tidak mereka tahu, itu justru membunuh rasa penasaran dan petualangan dalam diri mereka, membunuh kebahagiaan mereka, yang membuat mereka berakhir menyedihkan dan depresi seperti Squidward. SpongeBob di sisi lain, merasa senang membalik patty setiap hari, membuat Krabby Patty. Dia melakukan apa yang sudah menjadi passion-nya. Dia tidak terlalu peduli dengan status, dia bahkan tidak peduli dengan uang di dalam beberapa episode. Walaupun dia sebenarnya sudah dewasa, dia masih mencintai permainan, seperti menangkap ubur-ubur, meniup gelembung, bermain tic-tac-toe. Dia menjalani hidupnya seperti yang dia mau, memandang dunia dengan senyuman. Dan semua ini membuatnya bahagia, membuatnya dapat menikmati kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Kalau kita bisa berspekulasi, SpongeBob bisa dikatakan memegang teguh filosofi eksistensialisme, yang menekankan pada kebebasan individu dan pencarian arti dan tujuan dalam hidup, bahkan dalam menghadapi absurditas hidup dan ketiadaan makna. Pandangan optimis dan tekad SpongeBob untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil mencerminkan filosofi ini dalam berbagai cara. Di sini kita dapat melihat bahwa SpongeBob sudah memiliki arti yang dia ciptakan sendiri dalam kehidupannya, dengan segala tindakan dan pengalamannya. Dia memperibadikan filosofi ini dengan pendekatannya ke dalam kehidupan yang ceria dan riang, di mana dia menghadapi setiap hari yang dia jalankan sebagai sebuah petualangan dan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Yang menjadi perwujudan dari kepercayaannya ini adalah bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menciptakan takdirnya dan membentuk pengalamannya sendiri. Di sini kita dapat melihat bahwa dia mendemonstrasikan sense yang kuat akan determinasi dan ketahanan. Maksudnya walaupun dia sering mendapatkan masalah, dia selalu positif dan tetap ceria. Salah satu episode yang menggambarkan ini adalah dalam episode Survival of the Idiots, di mana dia dan Patrick masuk ke dalam rumah Sandy saat dia sedang berhibernasi. Di sini mereka tetap ceria, tetap bersenang-senang walaupun mereka harus berhadapan dengan tantangan dan bahaya,
yang nantinya membuat mereka bisa melewatinya pada akhirnya. Pandangan SpongeBob ini sangat kuat dan bahkan di salah satu episode yang berjudul Fun, SpongeBob berhasil membuat plankton yang memiliki pandangan yang sangat buruk terhadap dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya menjadi lebih lunak dan mulai melihat dunia lebih cerah. SpongeBob berhasil membuatnya percaya kebaikan dan kesenangan. Tapi, pandangan positif dan naif SpongeBob ini sebenarnya tidak selalu baik dan terkadang membawanya ke dalam berbagai bahaya. Dalam episode Squid on Strike, Squidward mengajak SpongeBob untuk mogok kerja untuk protes kepada Tuan Krab. Di sini dia sangat tidak sadar dengan situasi realitas yang ada. Tidak bisa sama sekali melihat konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Sifat naif dan kepercayaannya pada orang lain, yaitu Squidward, justru malah membawa masalah bagi dirinya. Episode yang paling menggambarkan sifat naifnya ini membawanya ke dalam masalah adalah ketika dia dan Patrick mencoba bermain-main di mata pancing. Pandangannya yang sangat positif mengira bahwa jika pemancing itu menangkap mereka, mereka akan dilepaskan kembali. Dia tidak bisa menyadari konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan. Walaupun pada akhirnya dia diberikan ajaran oleh Tuan Krab, namun meskipun hal-hal negatif mungkin terjadi karena pandangannya ini, tapi ini juga yang menjadi dorongan positif dalam karakternya. Dia selalu kembali dan tidak pernah kehilangan semangatnya dalam hidup. Karena pandangannya ini juga menjadi dorongan utama dalam pertemanan dan juga pekerjaannya. SpongeBob sangat menilai tinggi hubungan dan persahabatannya. Dia paham mengenai kepentingan koneksi dan bantuan sosial dalam membantunya menemukan dan menjalankan arti dari tujuan dalam hidup. SpongeBob sangat loyal dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Dia mau-mau saja membantu mereka semua dalam apapun yang mereka mau. Dia bahkan bisa-bisa saja mengorbankan apa yang dia miliki asal teman-temannya merasa senang. Salah satu episode yang paling menggambarkan ini adalah episode Best Day Ever, di mana dia merencanakan hari sempurna untuk semua teman-temannya. Namun, walaupun rencananya tidak ada yang berhasil, SpongeBob tetap optimis dan semangat untuk menyelamatkan hari itu. Bahkan, dia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri agar teman-temannya dapat bersenang-senang. SpongeBob juga memiliki work ethic yang kuat dan pandangan positif akan pekerjaannya. Dia sangat bangga bisa menjadi koki di Krusty Krab dan dia bisa sangat terdedikasi untuk memastikan bahwa semua customer mendapatkan pengalaman terbaik mereka. Pandangannya dalam pekerjaannya ini juga bisa menjadi refleksi akan filosofinya yang menekankan pada pentingnya kerja keras dan determinasi, dan ide bahwa individu bisa mencari arti dan tujuan dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan dan pengalaman mereka. Dengan bangga akan pekerjaannya dan menghadapi setiap hari dengan pandangan positif, SpongeBob mendemonstrasikan komitmen kuat akan bos dan customer yang dia layani. Pandangan positif SpongeBob ini kadang sampai melewati batas loh, karena dia di beberapa episode mau-mau saja bekerja tanpa dibayar. Dia percaya bahwa bekerja tanpa dibayar adalah hal yang berguna dan menyenangkan, karena itu berarti dapat membantu Krusty Krab sukses dan menyenangkan para pelanggan, walaupun itu tidak bagus untuk dirinya sendiri dalam jangka panjang. Tapi ini juga menggambarkan seberapa cintanya dia akan pekerjaannya dan bagaimana dia bisa berdedikasi terhadap kerjaannya. Dia mau-mau saja melakukannya tanpa dibayar, karena pekerjaannya itu adalah hal yang memang dia sukai. Dia menyukai pekerjaan itu sendiri, bukan sesuatu yang didapatkan dari pekerjaannya itu. Dalam episode pertama show ini, Help Wanted, kita dapat melihat seberapa besar passion yang dimiliki SpongeBob untuk bisa bekerja sebagai koki di Krusty Krab. Dia sangat semangat untuk melamar pekerjaan dan sangat senang ketika dia dipekerjakan sebagai koki di sana. Di dalam episode Graveyard Shift, dia dan Squidward bekerja dengan shift malam di Krusty Krab. Kita dapat melihat walaupun dia dipekerjakan sampai malam, dia tetap merasa senang dengan pekerjaan yang dia lakukan. Di episode ini juga kita dapat melihat bagaimana kontras yang dimiliki SpongeBob dan Squidward dalam memandang pekerjaan mereka secara keseluruhan. Kita dapat melihat bahwa SpongeBob menyukai pekerjaannya, senang dengan pekerjaan yang dilakukan, dan bahagia karena itu. Tidak sama dengan Squidward yang selalu memandang pekerjaannya sebagai tugas yang harus dia lakukan, bukan sesuatu yang bisa dia nikmati. Dia membenci setiap detik yang dihabiskan di sana. Dia terlihat menyedihkan, dan semuanya hanya karena dia tidak bisa memandang pekerjaan seperti SpongeBob memandangnya.
SpongeBob mendapatkan arti di dalam pekerjaannya. Dia mendapatkan kesenangan dan fulfillment dari pekerjaannya sebagai koki. Dan dia menjaga kualitas dari makanan yang dia sajikan kepada pelanggan. Dia terlihat seperti memandang memasak ini sebagai bentuk seni dan mendapatkan kepuasan ketika membuat Krabby Patty. SpongeBob SquarePants lebih dari sekedar karakter kartun. Dia adalah simbol dari keceriaan dan kesetiaan. Melalui optimismenya, dia berhasil menemukan kesenangan dalam apapun yang dia lakukan. Dan dia memiliki dedikasi yang tinggi akan pertemanan dan pekerjaannya. Mau kamu itu seorang anak kecil atau sudah dewasa, pasti ada sesuatu dari kepribadian SpongeBob yang bisa membuatmu senyum dan merasa lebih baik. Lain kali ketika kamu merasa sedih seperti Squidward, cobalah ingat pelajaran yang diajarkan SpongeBob. Tetaplah positif, jangan menyerah, dan tetap jujur terhadap pertemanan dan apa yang kamu percayai. Cari kesenangan dari hal yang kamu lakukan. Berhentilah memandang dunia secara negatif seperti Squidward dan mulailah melihat dunia dengan senyum seperti SpongeBob. Sekarang kita ke kesimpulannya, video tersebut merupakan video YouTube yang menganalisis filosofi hidup karakter kartun SpongeBob SquarePants. Analisis ini membahas bagaimana optimisme dan kepolosan SpongeBob yang dikaitkan dengan tipe kepribadian ESFJ dan filosofi eksistensialisme memungkinkannya menemukan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan pertemanan. Penjelasan ini membandingkan pandangan hidup SpongeBob yang ceria dengan pesimisme Squidward, menyeratkan bahwa menjadi dewasa seringkali berarti kehilangan semangat dan kebahagiaan. Meskipun kepolosan SpongeBob terkadang menyebabkan masalah, video tersebut menyimpulkan bahwa dedikasi dan pandangan positifnya terhadap pekerjaan dan teman adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam.